Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Qala syaikhuna fi syarhil minhaji, telah berkata oleh guru besar kami Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Syarah Al-Minhaj, yakni Tuhfatul Muhtaj, wa bidzalika yu'lam anna man sajada sahwan aw jahlan wa imamuhu fil qunuti la yuqtaddu lahu bima fa'alahu. Wa bidzalika, dan dengan yang demikian itu tidak terhitung apa yang ia baca, dapat diketahuilah oleh bahwa siapa orang yang sujud sahwan padahal lupa, au jahlan atau bodoh, wa imamuhu fil qunuti, sedangkan adapun imamnya dia makmum tuh yaitu di dalam qunut, la yuqtaddu lahu. Benar ini yang dibaca? Benar. La yuqtaddu lahu, maka tidak dihitung sujud itu bagi si orang tersebut bima fa'alahu, dengan apa yang ia mengerjakannya. Artinya fayalzamuhul 'amdu lil i'tidali, maka wajib akan orang tersebut yakni makmum oleh kembali lagi lil i'tidali, untuk i'tidal. Wa in faraqal imama, sekalipun mufaraqah oleh orang itu akan imam, akhdan min qaulihim, karena mengambil paham dari ucapan para fuqaha, law dhanna salamal imami faqama summa alima fi qiyamihi annahu lam yusallim lazimahul qu'udu liyaquma minhu. Jikalau menyangka oleh makmum akan salamnya imam, lalu ia berdiri, kemudian ia tahu pada saat berdirinya akan bahwa imamnya itu belum salam, maka wajib akan makmum oleh duduk kembali, liyaquma minhu, agar ia berdiri daripada duduk, wala yasqutu anhu, dan tidak gugur oleh duduk daripada makmum, biniyatil mufaraqati, dengan semata-mata niat mufaraqah. Wa in jazat, sekalipun boleh niat mufaraqah itu, li'anna qiyamahu waqa'an lagwan, karena bahwa berdirinya makmum itu jatuh oleh berdiri padahal sia-sia, tidak dihitung. Wa min sama, dan dari sana lagwan, law atamma jahilan lagama atabihi,
Jikalau menyempurnakan oleh makmum masbuk padahal bodoh, maka sia-sia oleh apa yang mendatangkan makmum masbuk dengannya. Artinya fayu'iduhu, maka mengulangi, ia akan ma'ata, wa yasjudu lisahwi, dan sujudlah ia lisahwi karena lupa. Wa fima idza lam yufariqhu, dan pada barang yang apabila tidak mufaraqah oleh makmum akan imam, in tadzakkara, kalau ia ingat, au alima, atau ia tahu, wa imamuhu fil kunuti, sedangkan adapun imamnya dia yaitu pada kunut, fawadihun, maka yaitu jelaslah, annahu yamudu ilaihi, bahwasanya makmum yamudu yaitu kembali oleh makmum ilaihi kepadanya, kepada i'tidal. Aw wa huwa fi sajdatil ula, atau padahal dia makmum fi sajdatil ula, ingatnya pada sujud yang pertama. Adalil i'tidali, maka kembalilah makmum untuk i'tidal, wa sajada ma'al imami, dan sujud oleh makmum bersama imam. Au fima ba'daha, atau pada barang yang sesudah sujud yang pertama. Falladhi yadharu annahu yutabi'uhu, maka adapun kaul yang zahir yaitu bahwa makmum yaitu mengikut oleh makmum akan imam, wa ya'ti bi rak'atin ba'da salamil imami, dan ia mendatangkan dengan satu rakaat lagi sesudah salamnya imam. Intaha, selesai. Qala syaikhuna, wallahu a'lam bissawab. Saudara sekalian yang mulia, kajian kita ini masih membahas tentang muqtadi sujudis sahwi, faktor yang menuntut, mendorong adanya sujud sahwi. Pertemuan yang lalu dijelaskan ada 5 faktor yang mendorong adanya sujud sahwi. Yang keduanya dari 5 itu disebabkan ragu-ragu meninggalkan sunnah ab'ad. Begitu sunnah ab'ad. Bagaimana kalau ada kelupaan terkait dengan sunnah ab'ad ini? Maka uraiannya ada 3. Baik status orang yang lupa itu sebagai sholat sendiri, atau sebagai imam, ketiganya atau sebagai makmum. Dan kita masih membahas status sebagai makmum, di mana yang namanya makmum kalau dia lupa tasyahud awal, pertemuan yang lalu nih biar nyambung. Kalaulah kita lupa sebagai makmum tasyahud awal rakaat 2 dhuhur umpama, kita main diri aja, pas udah diri kita ingat bahwa ini rakaat 2 imam tasyahud awal. Bagaimana nih status makmum nih yang diri nih? Apakah balik lagi ataukah bertahan diri? Andai balik lagi, batal atau tidak? Pertemuan yang lalu dijawab tidak batal, sebab mengikut imam lebih diprioritaskan daripada mempertahankan berdiri. Begitu. Nah, hukum balik laginya, kalau kita lupa wajib, kalau kita sengaja sunnat. Begitu.
Lalu bagaimana dengan yang dikerjakan oleh makmum? Andai kita baca Fatihah, maka tidak dihitung Fatihahnya tuh, karena dia dirinya lupa. Jadi ketika duduk tasyahud awal ngikut imam, pas diri lagi kudu juga baca Fatihah. Fathul Muin punya guru besar. Jadi istilah itu bakal berbeda-beda tergantung siapa yang berkata, dan ini kita kudu faham, khususnya thalabatus syafi'iyah, santri-santri yang belajar hukum Islam madhab Syafi'i. Jadi memiliki metode tersendiri, ada istilah-istilah. Kita harus paham tentang istilah-istilah itu agar supaya kita tidak salah. Kalaulah ulama itu mengatakan qala syaikhani, berkata oleh dua guru besar Islam, ini di mana kalimat ini adanya? Kalau di dalam fikih Syafi'i itu maknanya Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, maksud dua syekh atau dua guru besar Islam, karena fikih Syafi'i. Kalau yang ngomong ulama teologi, ulama tauhid, berarti maksudnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, maksud dua syekh, dua guru besar Islam, karena kitabnya tauhid, ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, dua tokoh besar. Kalau yang diomong adalah pada kitab hadis, qala syaikhoni berarti Bukhari dan Muslim. Itu dua guru besar dalam ilmu hadis, tergantung siapa yang membuat istilah. Kalau di dalam kitab tentang membahas sahabat Nabi, kalau ada yang ngomong qala syaikhani, maknanya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Jadi kata yang sama, pengertiannya akan berbeda tergantung siapa yang membuat istilah. Begitu. Contoh di kita ada namanya gedang. Gedang ini siapa yang ngomong harus paham. Saya minta gedang, yang ngomong siapa? Iskandar. Oh, maksudnya gedang adalah papaya, karena yang ngomong Iskandar, orang Sunda berarti. Bila yang minta gedang ini Iskondor, orang mana nih? Jawa, yang ada O-nya nih, berarti minta gedang itu sama dengan pisang. Itu namanya kalimatnya gedang, pengertiannya beda, siapa yang punya istilah. Begitu juga kitab kita qala syaikhuna. Fathul Muin punya guru besar, artinya yang luar biasa mempengaruhi pemikiran beliau, yang merasa paling banyak memberikan ilmu yang luar biasa, bukan mengecilkan guru yang lain sebagai ucapan terima kasih. Itu begitu. Fathul Muin itu dua guru besarnya, tapi kalau ada tambahan qala syekhuna Ibnu Ziyad Al-Yamani, itu pasti disebut guru besar kami Ibnu Ziyad, dibedakan sama beliau.
Tapi kalau qala syekhuna, berkata guru kami, sementara gurunya banyak, beliau punya maksud Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami makamnya di Ma'lah. Syekh Nawawi Al-Bantani berdampingan makamnya dengan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Di Ma'lahnya itu Syekh Nawawi diapit oleh dua orang besar makamnya. Sebelahnya anaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sebelahnya Siti Asma. Siti Asma yang punya laki Zubair bin Awam, anaknya namanya Abdullah bin Zubair, kakaknya Siti Aisyah. Sebelahnya Syekh Nawawi yang satunya Ibnu Hajar Al-Haytami. Syekh Nawawi makamnya di tengah di Ma'lah. Insyaallah penutupan pengajian besok Ramadan, insyaallah kita ziarahi kembali tokoh-tokoh ini di makamnya. Begitu. Yang sayang ibu-ibu nggak bisa masuk Ma'lah, jadi nggak bisa ngunjukin ini loh makam Ibnu Hajar, ini loh makamnya Fulan, ini makamnya Siti Khadijah, ini makamnya anak Nabi yang pertama namanya Sayyidina Qasim. Kalau yang laki bisa masuk, asal mau ikut ayah, pengen tahu tentang ulama-ulama Islam di Ma'lah, biar dia kalau berangkat sama keluarganya paham. Jangan ngapal ziarah tuh, siapa yang dia ziarahin nggak tahu. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam satu riwayat disebutnya anak batu. Kenapa itu disebut anak batu? Begitu. Jadi disebut begitu dalam satu riwayat, ngajinya udah senja, udah rada tua. Begitu, maklumlah banyak urusan, kadang cicilan. Jadi puyeng, jarang nyangkut ngaji tuh kalau udah tua mah. Kagak dapat ngaji, pegel mondok bertahun-tahun, ora paham-paham. Ngaji bertahun-tahun kagak dapat ilmu. Akhirnya pulang. Di tengah jalan ngelihat ada air netes di batu. Tes. Tuh batu bolong. Cuman karena air setetes. Dia mikir batu aja yang keras kayak begitu karena air setetes bolong, masa iya gua ngaji kagak bisa juga balik mondok lagi jadi pinter gara-gara semangat belajarnya. Maka disebutlah anak batu. Begitu Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ini yang terkenal ada dua. Ada Ibnu Hajar pakar hadis, namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini pakar hadis, madhabnya Syafi'i juga. Di Mesir makamnya, di Mesir sebelum makam Imam Syafi'i sebelah kiri. Begitu. Itu makam Ibnu Hajar Asqalani. Kitabnya Bulughul Maram, apalagi Dato Fathul Bari, Sarah Sahih Bukhari, dan masih banyak. Ini di Mesir adanya, terkenalnya pakar hadis. Ada Ibnu Hajar pakar fikih. Inilah guru besar Fathul Mu'in. Ibnu Hajar
Al-Haytami. Kitabnya banyak, kitabnya. Ibnu Hajar ini pinternya kayak apa? Ibnu Hajar ini yang menuliskan ulama hebat ini bahwa Sadah Ba'alawi itu anak cucunya Rasulullah. Ibnu Hajar kiai gede banget begitu. Nah, mendingan ikut kiai yang kayak begitu tuh, biar kita selamat, biar kita nggak rusak begitu. Ini kiai-kiai gede nih. Kitab yang sangat terkenal Ibnu Hajar tuh namanya Tuhfatul Muhtaj. Itu Tuhfatul Muhtaj. 10 jilid kitabnya. 10. Kita ada yang meringkas 4 jilid, kalau jilid itu urusan tukang cetak lah. 10 yang kita orang punya. Ini satu kitab doang, masih banyak karyanya Ibnu Hajar. Namanya Tuhfatul Muhtaj, syarah kitab Minhajut Thalibin. Kitab Minhaj inilah rujukan daripada fikih madhab Syafi'i. Imam Nawawi karyanya Minhaj ini ringkesan dari kitab namanya Al-Muharrar. Al-Muharrar itu Imam Rafi'i. Al-Muharrar ini ringkesan dari kitab Al-Wajiz karya Imam Ghazali. Al-Wajiz ini ringkesan dari kitab namanya Al-Wasit, 5 jilidan. Itu Imam Ghazali juga. Al-Wasit ini ringkesan dari Al-Basit. Al-Basit itu 15 jilidan fikih Syafi'i. Al-Basit ini ringkesan dari kitab namanya Nihayatul Matlab, 25 jilid. Nihayatul Matlab ini ringkesan dari seluruh kitab Imam Syafi'i. Ada ada Al-Imla, ada Al-Buaiti, ada Al-Muzanni namanya. Itu begitu. Inilah kitab rujukan fikih-fikih Syafi'i yang otentik namanya. Singkatnya saudara, kata Fathul Mu'in, guru besar kami Ibnu Hajar menuliskan di dalam kitab beliau Tuhfatul Muhtaj berkenaan materi bila mana ada makmum main diri aja, lupa tasyahud awal, lalu baca Fatihah, pas baca Fatihah kelar ini tasyahud awal, dia duduk lagi, diri lagi, perlu tasyahud awal enggak? Kata Fathul Mu'in, perlu. Begitu, perlu baca Fatihah lagi enggak? Kata Fathul Mu'in, perlu. Sebab Fatihah yang tadi dibaca tidak direken, tidak dihitung karena dia baca Fatihah lupa. Mestinya tasahud awal. Yang dalam keadaan lupa ini kagak apa aja yang dikerjakan. Kata Ibnu Hajar, nah ini materi kita biar nyambung. Kalau nggak dikesituin, saudaranya puyeng memahaminya. Nantinya tadinya Fathul Mu'in, jadinya Fathul Mubeng, puyeng memahaminya. Ini bagaimana biar saudara mudah memahami Fathul Mu'in. Saya putar-putar agar ngerti begitu. Kata Fathul Mu'in, guru kami Ibnu Hajar di dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj menyatakan wa bidzalika yu'lamu anna man sajada sahwan au jahlan wa imamu fil qunuti la yuqtaddu lahu bima fa'ala. Bagaimana kalau ada makmum lupa kunut subuh, lupa main turun aja, Sami'allahu liman hamidah dia turun sujud,
Ada sujud baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, dia baca. Dia waduh, iya imam kunut. Ini bagaimana ini dengan sujud yang dia kerjakan? Begitu tuh. Bagaimana wong dia sujudnya keadaannya lupa kalau sebetulnya kudunya kunut ngikut imam. Ini bagaimana yang dia turun? Kata Fathul Muin, man sajada sahwan, siapa saja makmum. Ingat, setelah jadi makmum nih kita lagi perannya makmum, biar kitanya paham. Makmum yang main sujud aja disebabkan lupa sementara posisi imam sedang berdiri membaca doa kunut. Bagaimana tuh makmum? Udah sujudlah dia, ataukah udah duduk antara sujud baca rabbighfirli warhamni seterusnya. Bagaimana tuh imam lagi diri kunut? Nih contoh kunut nih. Kalau yang di atas pertemuan yang lalu contoh tasawuf awal, ini contoh kunut. Maka makmum yang main sujud aja tuh sementara imamnya sedang kunut, la yuqaddu lahu bima fa'ala. Agama tidak mereken, tidak menilai, tidak menghitung apapun yang telah dikerjakan dalam keadaan lupa. Sehingga apa tugas makmum yang sujud tuh? Fayalzamuhul audu, wajib dia diri lagi. Diri gue sujud kan subuh ya, begitu. Mungkin jarang kunut juga kalau sendiri begitu, atau nggak hafal kali ya. Tuh diri, wajib diri i'tidal, wajib dia diri lagi untuk i'tidal, begitu. Wajib diri i'tidal, wajib itu kalau dia lupa. Bagaimana kalau dia bodoh? Bodoh itu tidak tahu peraturan, sama wajib juga berdiri. Kata dia makmum, kata makmum nih, pas dia sujud, gue udah kadongan malu dah, udah sujud, gue mufaroko aja. Pas dudukan sujud, ingat imam masih doa kunut, mana kunutnya panjang lagi tuh imam. Pas dia duduk, imam masih doa kunut. Bagaimana nih kita nih yang jadi makmum? Kalau begini gua udah kadongan dah, gua mufaroko aja. Apa tuh mufaroko? Apa mufaroko? Berhenti jadi makmum. Gua sholat sendiri aja, mufaroko aja. Udah kadongan, duduk antara dua sujud umpama, contohnya. Udahlah gua mufaroko aja. Bagaimana nih dengan udah mufaroko? Kudu diri apa enggak? Kata Imam Ibnu Hajar, wa in faraqal imama, sekalipun tuh makmum niat mufaraqah, tetap aja wajib diri. Kenapa wajib diri? Yang dia kerjakan dalam keadaan lupa kagak dihitung, maka karena kagak dihitung kudu diri. Andai dia mufaraqah tetap wajib diri lagi. Habis diri dia kunut, habis kunut dia sujud, habis sujud dia duduk antara dua sujud, dan seterusnya. Walaupun mufaraqah. Kenapa? Karena kagak direken apapun yang dikerjakan oleh makmum. Kan gua mufaraqah, masanya niat mufaraqahnya baru. Sementara dari diri menuju sujud itu
sujud yang dikerjakan masih ngikut sama imam. Ini dalam keadaan lupa, kerjain diri dulu. Kalaupun mufaroqah, habis diri baru turun dia. Begitu. Ini aturannya. Karena itu akhdan min qaulihi, pemahaman ini walaupun mufaroqah itu, walaupun udah niat mufaroqah, tapi aturan hukumnya wajib diri lagi. Dari mana? Dari apa yang telah disampaikan oleh para sarjana Islam, ya ini ahli fikih, di mana ulama mengata begini nih, laudhanna salamal imami, andai makmum masbuk, ingat nih posisinya ganti lagi nih, materi baru, persamaan hukum masalahnya. Kita jadi makmum masbuk. Makmum tuh ada dua, ada makmum muafiq ikut dari ada makmum masbuk, berarti ketinggalan rokaat. Anggap deh ketinggalan 2, contoh mau berapa aja, ini mau contoh 2, sholat duhur 2, artinya imam tasawuf awal baru ikut, sehingga pas imam salam kita kudu berdiri lagi nerusin rokaat. Berapa lagi? 2 lagi. Ingetin, kita jadi makmum masbuk. Kita diri, Allahu Akbar. Pikiran kita yang salam imam kita. Namanya juga masjid pinggir jalan kayak rest area, imamnya banyak. Nah, banyak, ada yang sholat sebelah mari, ada yang sebelah mari. Kita makmum masbuk, pikir kita imam udah salam. Karena imam udah salam, kita diri baca Fatihah, diri tuh. Bagaimana nih si makmum yang udah diri nih, pas dilihat imamnya belum salam, belum salam, kata dia, wih belum salam, gua udah kadongan diri dah, gua mufaroqah aja. Nih kalimat mufaroqah nih, persamaan hukum, saya mufaroqah aja dah, artinya mufaroqah kagak ngikut imam, ya udah diri aja. Nih bagaimana dengan dia niat mufaroqah, wajib balik lagi enggak? Wajib balik lagi. Kenapa? Karena diri yang dia kerjakan dalam keadaan salah persepsi. Pikir dia imam, padahal belum. Karena itu kata Fathul Muin, laudhanna, andai makmum masbuk punya pikiran salamal imami, imamnya udah salam, imam kita yang statusnya makmum masbuk, kita punya pikiran imam kita udah, karena imamnya udah salam, faqoma, kita berdiri. Setelah diri baca Fatihah, ngeh. Apa itu ngeh tuh ya? Sadarnya di Betawi itu ada kalimat ngeh. Begitu, sadar, wih imam duduk. Bagaimana nih? Summa alima fi qiyamihi annahu lam yusalli. Dia yakin ngeh
imamnya belonan salam. Yang salam imam sebelah, imam kita belon. Begitu. Bagaimana nih aturan hukumnya? Lazimahul qu'udu, wajib balik lagi duduk. Karena duduk menuju diri ini salah praduga, bukan yakin. Karena itu wajib duduk lagi. Setelah duduk diri, walaupun sudah niat mufaroqah. Dengan kita gua berhenti aja jadi makmum, apa baca Fatihah tuh, tetap walaupun kita punya pikiran berhenti jadi makmum, tetap kita kudu duduk kembali. Setelah duduk baru kemudian berdiri. Duduk ini kagak gugur sama kita sebagai masbuk, walau kita sudah niat mufaroqah. Kenapa alasannya? Karena berdirinya kita itu tidak dianggap oleh agama. Karena berdirinya kita dianggap tidak ada berdiri. Karena berdirinya kita dalam keadaan salah sama yang makmum tadi sujud. Tuh materinya. Yang tadi sujud kunut. Ketika dia sujud duduk antara sujud Rabbik firli warhamni wajburni, lalu kemudian ngelihat imam masih kunut, gua mufaroqah aja, tetap sujudnya, duduknya kagak dianggap wajib, berdiri lagi untuk i'tidal, doa kunut, sujud baru begitu aturannya. Ini paham apa enggak ini? Jangan sampai ngangguk-ngangguk enggak ngerti. Saya pengen ngerti ngaji ini. Moga Allah berikan antum semua futuh, biar Fathul Muin ini paham betul. Begitu. Wala yasqutu, inilah pemahamannya, kagak gugur no, walaupun biniyatil mufaraqah. Emang kagak boleh wa in jasad, meskipun niat mufaraqah enggak masalah, tapi wajib balik lagi untuk duduk. Kenapa? Li'anna qiyamahu waqa'an lagwan. Karena berdirinya makmum masbuk ini agama anggap sia-sia, kagak dihitung sia-sia. Wa min sama, atas dasar alasan dianggap sia-sia itulah, lau atamma jahilan, andai dia terusin aja tidak tahu peraturan, terus saja dia disempurnakan begitu tuh oleh si makmum masbuk tuh, kagak balik lagi untuk duduk begitu tuh. Bagaimana? Maka seluruh yang dikerjakan sia-sia, apanya aja terus saja dia dengan dia apa itu namanya diri, Fatihah enggak dihitung, ini enggak dihitung, semuanya enggak dihitung, enggak ada hitungannya. Begitu tuh kalau dia main terus saja, sehingga nanti sebelum salam kudu sujud sahwi, sebab dia terkena faktor yang mendorong ada sujud sahwi berikutnya ke depan, yaitu mengerjakan perkara yang kalau sengaja batal, kalau lupa tidak batal. Begitu.
Bagaimana kalau enggak mufaraqah? Makmum yang kunut tadi, kan dia udah duduk tasawuf awal, enggak niat mufaraqah tasawuf awal, duduk antara dua sujud, baru ngeh imamnya lagi kunut. Ini materi nih, potong balik lagi, potong balik, ini materi biar enggak salah. Kalau tidak mufaraqah, bagaimana tuh? Ketika sadar imamnya lagi kunut, maka tentu balik lagi walaupun kagak mufaraqah, wajib balik lagi. Pas dia ingat, balik untuk apa? Diri i'tidal. Itu makna fawadihun annahu ya'udu ilaihi, maka itu jelas wajib dia balik lagi menuju i'tidal, kudu diri i'tidal, wajib balik lagi. Begitu itu jelas begitu. Yang kayak begitu lagi niat mufaraqah aja kudu, enggak niat mufaraqah apa lagi kudu balik lagi. Bagaimana kalau kemudian taunya lagi sujud begitu, pas dia lagi sujud pertama, itu makna huwa fi sajdatil ula, lagi sujud. Ini bagaimana? Imamnya kunut, udah sujud, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Imam kunut ternyata. Itu juga wajib balik lagi untuk i'tidal. Habis itu sujud lagi bersama sujud tadi tidak dihitung. Begitu, tidak dihitung. Bagaimana kalau sesudah sujud yang pertama, itu lalu kata sujud, imamnya kunut, kitanya udah duduk sujud atau tasyahud, begitu ngehnya. Ini biasanya yang jauh atau dekat, lampunya mati, begitu, mic-nya mati, lampunya mati, nggak kedengeran. Karena nggak ada kedengaran, suara yang kedengaran aja, begitu. Kalau kemudian dia sudah lewati sujud pertama, maka aturannya begitu. Aturannya setelah dia diri ikut imam, diri. Tuh, imamnya udah lewat, udah ikut imam aja. Imamnya ngapain? Kalau udah kelewatan jauh, lupa nih, udah ikut imam aja, tapi rokaat kagak dihitung karena kelewatnya jauh. Kalau udah bangun daripada sujud pertama, sementara imamnya lagi kunut, kitanya udah duduk antara dua sujud, maka kita balik lagi. Pas kita balik lagi diri, imam kelar sujud duduk, ya kita ikut duduk aja, ngikut aja, tapi rokaat kagak dihitung. Sehingga sesudah imam itu salam, rokaat kudu nambah 1 rokaat. Ini yang kita kudu pahami. Sama seperti kita makmum masbuk. Imam posisinya lagi ruku. Kita Allahu Akbar, kita turun.
turun mau ikut rukuk sama imam, baru turun sub, imam sami Allah, baru bacaan sub doang nih, imam sami Allah, rakaat kagak dihitung karena enggak dapetin tumakninah bersama imam dalam ruku, karena dia baru turun, imam sami belum keburu baca tasbih. Maka yang model begini, imam salam kudu nambah, temennya dapat karena dia takbir duluan samping kita, jadi dia keburu subhana rabbiyal adzim, padahal barisnya bareng, keburu sekali baru sami Allah. Kita nggak keburu, dia mau kagak ngulang, kagak nambah rakaat, kita mau nambah rakaat karena rakaat kita masih kurang. Tuh begitu, ikut mah kudu. Ini yang orang tuh dalam berjamaah suka salah. Suka salah gimana? Imamnya nih lagi sujud, dia berdiri aja ngobrol sama temannya. Gimana tadi di kampung lu menang mana? Menyala, menyala. Ada aja yang kayak gitu di masjid masih diomongin juga, yang kayak begitu. Jadi dia nunggu aja, dia lagi sujud, nunggu diri baru takbir. Jangan, imam lagi sujud, disujud aja. Kan rakaat nggak dapat ya nggak apa-apa, tapi ganjaran besar. Pokoknya kalau kita ngikut imam lagi ngapain ke imam tuh, kita ikut lagi duduk, kalau sujud ya udah duduk aja bis diri tuh, karena duduk aja. Tapi ingat rakaat nggak dapat, kata dia, daripada rakaat nggak dapat nanti aja nunggu dapat. Itulah kesalahan dia, nggak dapat ganjaran banyak begitu. Pokoknya imam lagi ngapain kan ikut aja. Inilah makmum, biar dia ngerti. Banyak yang kayak begitu, lagi sujud atau sami Allah udah diri aja, dia ngobrol aja ntar dulu, pas sudah diri baru usoli. Banyak yang kayak begitu. Mana orangnya ngaji juga lagi. Saya curiga apa yang nyengir nih ya begitu. Enggak, itu nuduh, jangan dengerin begitu. Tuh begitu, kita biar benar dalam ibadah ini. Intaha, seginilah kutipan daripada syarah minhajnya Ibnu Hajar Al-Haythami. Ini aja ngajinya ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini?